Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Anak, kabar kalian hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya, ada yang tidak hadir hari ini? Apa hadir semua? Hadir semua? Alhamdulillah kalau gitu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita melakukan pembicaraan terlebih dahulu. Untuk membaca doa nanti diwakili oleh Alfian ya. Kemudian Agil Randy Saputra menyanyikan lagu Indonesia Raya, dia Ayu. Baik, silakan Agil dipimpin berdoa temannya. Alfian ya, Alfian. Kulon apa Alfian, Bu? Alfian. Nggih. Belum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kan dilanjut untuk Pancasila, silakan Agil. Ibu. Mengikuti ya. Pancasila. Tanah airku. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui pengaruh globalisasi serta dampak positif maupun dampak negatif dari globalisasi. Namun, anak-anak kita harus tahu bahwa adanya dampak globalisasi tersebut, kita tidak serta-merta mengambil semua pengaruh globalisasi dalam kehidupan kita. Nah, agar kita tidak terjerat dengan roda globalisasi, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memegang teguh nilai-nilai luhur dan akar budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut sikap apakah yang harus kita miliki dalam menghadapi era globalisasi, kalian simak pada pelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Berikut Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini, nggih. Sudah kelihatan? Nggih. Oke. Nah, belajar tema 4, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini nanti setelah menyimak tayangan PowerPoint atau video pembelajaran tentang keberagaman ekonomi masyarakat, kalian diharapkan mampu menganalisis pentingnya sikap positif dalam keberagaman ekonomi dengan benar. Kemudian setelah menyimak tayangan PowerPoint atau video pembelajaran, nanti kalian diharapkan mampu mengkomunikasikan sikap-sikap positif dan tindakan yang dilakukan dalam keberagaman ekonomi dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah membuat draft, diharapkan kalian mampu membuat brosur dengan memperhatikan ciri-ciri brosur yang baik. Jadi, anak-anak nanti kalian harus mengikuti pelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Kalian catat hal-hal yang penting, nanti pada sesi tanya-jawab, kalian bisa menjawab dengan baik dan benar, dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, anak-anak, ya? Baik, kita mulai. Anak-anak coba perhatikan di situ. Ada makna ungkapan berpikir global, bertindak lokal. Kira-kira anak-anak ada yang ngerti nggak arti makna ungkapan berpikir global, bertindak lokal? Ada yang tahu?
Silakan. Disebutkan nama dan nomor absen, nggih. Silakan. Apa makna ungkapan berpikir global, bertindak lokal? Ayo. Silakan anak-anak. Saya, Bu. Oke, silakan. Siapa ini? Nama Rizal Ahmad Saputro, absen 19. Rizal, biasa nilai ya. G. Pengertian berpikir global, bertindak lokal yaitu bersikap terbuka terhadap perkembangan dunia, namun tidak melupakan budayanya sendiri. Baik. Itu tadi pendapat dari temanmu Rizal Ahmad Saputro. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan atau ada jawaban yang lain? Rizal Ahmad, nomor absen berapa tadi, Nak? 19. Oke. Mungkin ada yang lain yang mau ada jawaban yang berbeda? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan, nggih. Ya. Jadi makna ungkapan berpikir global, bertindak lokal, bisa kalian catat anak-anak, maknanya adalah membuka pikiran, mengenal dan mengikuti perkembangan dunia, tetapi tetap bertindak menurut budaya sendiri. Ya, kira-kira apa makna ungkapan berpikir global, bertindak lokal? Silakan dicatat, mungkin ada yang belum tahu pengertian dari ungkapan tersebut. Silakan. Berikutnya, nah, sikap seperti apakah yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya bangsa? Dalam menghadapi era globalisasi, kita harus memiliki sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya bangsa kita. Globalisasi adalah gelanggang pertaruhan kita sebagai bangsa dan umat manusia. Hal tersebut sangat terasa pengaruhnya di berbagai bidang kehidupan. Dan tak seorang pun dapat mengisolasi diri atau mengelak dari hal tersebut. Kita harus mampu menyaring, mengambil yang positif, dan meninggalkan yang negatif agar tidak tergilas roda globalisasi. Nah, supaya kita tidak tergilas roda globalisasi, maka ada satu cara yang bisa kita lakukan, yaitu memegang teguh nilai-nilai luhur dan akar budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, sekarang sikap seperti apa yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa kita? Ayo, ada yang bisa menjawab? Sikap seperti apa ya? Contoh sikap berpikir global, bertindak lokal. Contoh yang sesuai dengan nilai-nilai luhur. Halo, Bu. Iya, silakan Diayu, silakan. Contohnya seperti apa? Contoh sikap berpikir global dan bertindak lokal adalah seperti berbelanja di pasar, menggunakan barang dalam negeri dan memakan buah-buahan lokal. Iya, mengkonsumsi buah-buahan lokal, kemudian berbelanja di pasar tradisional, memakai produk-produk dalam negeri, bangga terhadap produk-produk dalam negeri. Pinter sekali. Sekarang contoh yang bukan merupakan berpikir global, bertindak lokal. Siapa yang bisa jawab? Oh, Sharon, silakan Sharon. Ya. Berbelanja ke mall, suka dengan luar negeri, memakan buah-buah impor. Oke, memakan buah-buah impor, suka traveling ya ke luar negeri. Ya, itu contoh bukan berpikir global, bertindak lokal dan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa kita. Dan juga anak-anak coba contoh di sekitar kita. Ini contoh yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan budaya bangsa kita. Contohnya menikmati tontonan televisi, misalnya kan di televisi itu kan banyak sekali tontonan-tontonan yang tidak mendidik ya. Contoh tontonan ini saya contohkan salah satu yang kalian lihat itu apa ya? Contoh film-film apa dari luar negeri?
Drakor, Korea. Drakor ya. Drakor itu kan dari Korea nggih, drama Korea. Di situ kan sebanyak apa kalau kita lihat itu tidak sesuai dengan sikap-sikap dan nilai-nilai budaya bangsa kita. Kita tidak perlu mengambilnya atau mengadopsinya. Kita ambil yang positif saja. Nggih, misalnya kebudayaan di Korea. Kalau bertemu dengan orang itu selalu menundukkan kepalanya, menundukkan sopannya ya. Tapi kalau dalam berpakaian itu sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa kita ketimuran. Jadi tidak perlu kita ambil hal-hal yang positif saja ya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, untuk menambah pengetahuanmu, amatilah gambar berikut anak-anak. Coba itu kalian perhatikan ada berapa gambar di situ? Ada 5 ya. Ya, gambar pertama ini gambar apa, Nana? Buah-buah. Besar buah. Ini kira-kira buah-buahan dari mana ya? Indonesia. Dari Indonesia. Kemudian gambar kita. ini gambar berikutnya ini gambar pasar juga. Pasar apa ya? Pasar tradisional. Tradisional. Ya, ini banyak sekali kita temui di sekitar kita, nggih. Kemudian ini kerajinan apa, Nana? Kerajinan dari Kerajinan bambu. Berikutnya ini perusahaan atau produksi apa ini? batu. Sepatu kulit ya. Nah, kalau kalian lihat semuanya ini adalah merupakan produk-produk dari mana ini anak-anak? Produk lokal. Produk lokal dari dalam negeri. Jadi, yang kalian lakukan apa? Melestarikan. Bangga atau tidak bangga ini dengan produk-produk yang ada di sini? Bang? Harus bangga. Nah, kalau kalian sebagai bagian dari bangsa Indonesia, harusnya kalian membeli produk-produk dalam negeri, contohnya membeli buah-buahan impor, kemudian berbelanja di pasar tradisional, terus membeli produk dalam negeri seperti kerajinan bambu, kemudian membeli sepatu dari kulit buatan dalam negeri, tidak malah bangga membeli barang produk luar negeri. Contoh produk luar negeri, contohnya sepatu apa ayo yang pernah kalian jumpai? Merek apa ya? Baju. Apa dia? Baju. Merek? Merek Cina biasanya, Bu. Oh iya. Ya, contoh lagi saya sebutkan ya, misalnya sepatu merek apa itu loh, apa? Gucci, bisa ada. Ya, terus kalau zaman itu apa ini jumpai kalau di kota-kota besar itu kita jumpai pasar besar itu seperti mall itu ya. Contoh-contoh produk apa contoh-contoh apa itu? Pasar luar negeri itu masuk ke Indonesia ya. Kemudian buah-buah impor. Nah, yang seharusnya kita lakukan tidaklah membeli barang-barang luar negeri ataupun bangga kalau berbelanja di mall. Yang harus kita lakukan seharusnya itu adalah membeli barang-barang dalam negeri, kemudian membeli buah-buahan dalam negeri, berbelanja di pasar tradisional. Kalau kita lihat kualitasnya itu sebenarnya sama. Kualitasnya itu sama. Barang luar negeri dan buatan dalam negeri itu sebenarnya kualitasnya sama. Bahkan ada barang dari dalam negeri itu diimpor ke luar negeri. Namun diganti namanya saja, atau bisa jadi barang yang membuat itu barang dari dalam negeri yang membuat orang Indonesia sendiri, tapi barangnya di luar diimpor ke luar negeri, kemudian namanya diganti, sudah jadi barang luar negeri, padahal itu buatan bangsa kita sendiri, gitu ya anak-anak. Ini ada slogan di sini, slogan betul tulisan ini ya. Seperti poster gini, cintailah produk bangsamu, 100% cinta produk Indonesia. Di sini anak-anak saya tanya dulu, kira-kira anak-anak bangga enggak menjadi bagian dari bangsa Indonesia? Bangga ya? Bangga tidak mengkonsumsi barang-barang dari dalam negeri? Bangga. Ya, kita harus
bangga terhadap bangsa kita sendiri. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, ini maaf ini. Maaf, terganggu lagi. Nih. Nah, dari gambar di atas, ya, yang dapat kita simpulkan adalah kita harus memiliki sikap yang berpikir global, bertindak lokal, menggunakan barang produk dalam negeri, berbelanja di pasar tradisional, dan memilih buah-buahan lokal. Nah, kita lanjut berikutnya. Nah, anak-anak, supaya orang-orang luar negeri atau supaya orang-orang di sekitar kalian yang belum memahami betul tentang berpikir global dan bertindak lokal, untuk mengkampanyekan cinta produk dalam negeri, maka kalian diharapkan mampu tadi membuat brosur ya, membuat brosur dengan slogan berpikir global, bertindak lokal, atau mencintai produk dalam negeri. Nah, untuk menambah pengetahuanmu, simaklah video berikut. Ini tentang pengertian brosur, macam-macam brosur, dan fungsi brosur. Kamu catat dengan baik informasi penting yang ada di dalam video. Kembali belajar pada tema 4, subjek 3, muatan pelajaran, budaya, dan prakarya. Cara brosur yang baik. Cara brosur yang baik yaitu: pertama, judul yang terdapat dalam brosur harus berukuran besar dan mudah terbaca oleh pembaca. Yang kedua, tulisan di dalam brosur harus jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Ketiga, bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi harus mudah dipahami dan diingat. Selanjutnya, gambar yang ada di dalam brosur berkaitan dengan isu atau topik brosur. Selanjutnya, ketepatan pemilihan warna antara warna dasar brosur dengan warna tulisan. Perhatikan contoh brosur berikut. Brosur itu merupakan brosur untuk mempromosikan buku seri lembar kreasi. Brosur juga menyajikan harga dari buku yang ditawarkan. Brosur itu juga berisi tentang dari buku berseri lembar kreasi. Membuat brosur. Mari kita ingat kembali tentang pengertian dari brosur. Brosur adalah salah satu bentuk reklame yang berisi informasi-informasi tentang produk atau imbauan tertentu. Brosur memuat tulisan dan gambar yang disusun secara menarik, sehingga pesan-pesan yang ada pada brosur dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Ayo buatlah sebuah brosur karanganmu sendiri. Sudah kalian saksikan tayangan tentang pengertian brosur. Nanti ini ada hubungannya dengan tugas kalian, yaitu mengerjakan LKPD. Nanti tugas kalian pada LKPD yaitu menuliskan informasi tentang berpikir global, contoh berpikir global bertindak lokal, kemudian contoh yang bukan berpikir global bertindak lokal, kemudian kegiatan yang kedua yaitu membuat brosur. Tapi di sini brosurnya yaitu melanjutkan draft yang minggu yang lalu ya. Kalian kan sudah membuat draft tentang narkoba, itu draftnya saja. Nanti kalian lanjutkan tugasnya yaitu menyempurnakan brosur kalian ya, menjadi sebuah brosur temanya tentang narkoba nanti nggih. Tadi
tentang contoh sikap berpikir global, bertindak lokal, dan contoh bukan berpikir global, bertindak lokal. Sekarang, mari kita berdiskusi bersama-sama menggunakan e-debot, papan e-debot ini. Kalian tuliskan pemikiran kalian atau pendapat kalian tentang contoh berpikir global, bertindak lokal. Jangan lupa ditulis nama dan nomor absennya. Kemudian yang kedua, contoh bukan berpikir global, bertindak lokal. Kalian tuliskan pemikiran kalian atau pendapat kalian pada papan. Jangan lupa tulis nama dan nomornya. Silakan. Oh, ini sudah muncul ya, Ayu Puspita Wahyono. Ini sudah menuliskan pendapatnya, contoh berpikir global, bertindak lokal. Ya. Bentar Bu, masih nyari linknya. Ya, saya tunggu. Yang lainnya ya silakan bergabung. Tuangkan pendapatmu tentang contoh berpikir global, bertindak lokal, dan contoh bukan berpikir global, bertindak lokal. Ya. Sudah muncul dua-duanya ini, pendapatnya dia Ayu. Terima kasih. Yang lainnya saya tunggu. Nah, ini hasil diskusi kita. Kita lihat contoh berpikir global, bertindak lokal. Kalian sudah menuangkan di situ semuanya dari Dia Ayu Puspita Wahyono. Contoh berpikir global, bertindak lokal. Contohnya berbelanja di pasar tradisional, memakan buah-buahan lokal, atau mengkonsumsi ya. Betul sekali. Kemudian ini pendapat dari Sharon. Pergi ke pasar tradisional, memakan buah-buahan lokal. Kemudian dari Visal Holam, menggunakan barang produksi dalam negeri. Betul. Kemudian ini dari Kenny, belanja di pasar tradisional, mengkonsumsi buah-buahan lokal. Dari Ardi, mengkonsumsi buah-buahan lokal. Oke. Ini dari Rizal. Rizal menjawab menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Mencintai produk dalam negeri, menggunakan pakaian yang sopan, ya. Contoh ini Visal apa ini dari Rahmat Alfian, menggunakan barang produksi dalam negeri. Alvin, menggunakan produk dalam negeri. Kemudian Agil Randy, berbelanja di pasar tradisional. Kemudian ini dari siapa? Avan, belanja di mall, memilih buah-buahan. Nah ini belanja di mall itu termasuk contoh berpikir global, bertindak lokal atau contoh bukan, anak-anak? Bukan. Kan ya, harusnya di papan yang sebelahnya, yang warna ungu, nggih. Oke. Bu, salah kirim. Oh, salah kirim. Ya, enggak apa-apa. Sekarang kita lanjut yang contoh bukan berpikir global, bertindak lokal. Saya minta tolong kepada Sharon, dibacakan Sharon. Untuk yang contoh bukan berpikir global, bertindak lokal dari temannya. Ya Sharon, dibacakan dari situ Sharon. Sharon Mutia Kasta pergi ke mall, suka produk luar negeri. Berbelanja di mall, memakan buah-buahan impor. Dia Ayu Puspitani Wahyono. Pergi ke mall atau supermarket, makan buah impor, suka produk luar negeri. Belanja. Disebutkan namanya juga Sharon, pendapatnya siapa? Disebutkan namanya, nggih. Nggih. Belanja di mall, mengkonsumsi buah-buahan impor atau luar negeri, Kenny Nofta Ibrahim. Lebih memilih untuk menggunakan produk luar negeri, Visal Kolam. Memilih mengkonsumsi buah-buahan impor, Ardi. Menggunakan bahasa luar negeri sebagai bahasa utama, memilih produk impor, menggunakan pakaian yang terbuka, Rizal. Menggunakan barang produksi dalam negeri, Rahmat Alfian Pratama. Oke, sudah ya, terima kasih. Nah, anak-anak, di situ saya lihat semua jawabannya atau pendapatnya semuanya sudah betul semua. Kalian memang hebat anak-anak ya. Hari ini kita diskusinya tentang contoh nilai-nilai yang sesuai dengan budaya bangsa, yaitu
Berpikir global, bertindak lokal. Ini kalian sudah bisa menyebutkan semuanya dengan baik. Terima kasih ya. Selanjutnya kita kerjakan LKPD. LKPD-nya dikerjakan. Sudah nampak belum di situ? Bentar, Bu. Sudah nampak apa belum ini LKPD-nya? Belum, Bu. Ini Belum Bu ya, yang ya. jebol. Oke. Nah, ini ya. Sudah nampak? Pun. Pun ya. Itu ada LKPD, PKN, kalian kerjakan. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ini ada 3 artikel ya tentang yuk cintai buah dalam negeri, kemudian jangan lupakan pasar tradisional, kemudian mari gunakan produksi dalam negeri, itu kalian baca semuanya. Setelah kalian baca, kalian tuangkan pada peta konsep yang ada di bawahnya tadi. Kalian tuliskan contoh sikap berpikir global dan bertindak lokal. Kemudian contoh yang bukan sikap berpikir global dan bertindak lokal. Kemudian dampaknya apa? Setelah itu pengertian dari berpikir global dan bertindak lokal. Saya beri waktu 10 menit anak-anak untuk mengerjakan LKPD-nya. Setelah kalian kerjakan, nanti kita bahas bersama-sama. Okay? Gunakan barang dalam negeri, bersikap ramah terhadap sesama. Oke, sekarang yang contoh bukan berpikir global, bertindak lokal. Ayo, siapa yang mau menjawab nomor 2? Saya Bu Rizal Ya, Ahmad silakan Saputra. sebutkan namanya ya. Rizal Ahmad Saputra, absen 19. Oke, saya catat Bukan dulu. contoh Yang keras suaranya. Bukan contoh sikap, yaitu menggunakan bahasa asing sebagai bahasa utama, lebih mengagumi bahasa asing, memilih produk impor, menggunakan gaya pakaian yang terbuka, tidak bersikap ramah terhadap sesama. Oke, baik. Sekarang selanjutnya nomor 3, siapa yang mau jawab? Nomor 3, apa dampak dari berpikir global, bertindak lokal? Siapa? Siapa yang mau menjawab pertanyaan itu? Disebutkan nama serta nomor absen. Silakan. Apa dampaknya? Buku lo, Bu. Siapa ini? Kardi. Ya, silakan. Dampak budaya Indonesia diambil alih oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia dapat kehilangan nyali diri. Oke, bangsa Indonesia bisa kehilangan jati diri. Bangsa Indonesia bisa mengambil alih bahasa Indonesia. Oke. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan yang keempat. Sekarang apa pengertiannya dari berpikir global dan bertindak lokal? Kesimpulan dari semuanya tadi apa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Silakan. Saya tulis namanya, kemudian nomor absen disebutkan, nggih. Silakan. Fisal nomor 9. Oke, silakan Fisal. Pikir global, bertindak lokal, yaitu bersikap terbuka terhadap perkembangan budaya sendiri. Budaya sendiri. Ya, jadi itu ya Nana ya. Berpikir global, bertindak lokal, memiliki ungkapan bahwa kita berpikir maju, namun tetap bertindak sesuai nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia. Selanjutnya, LKPD berikutnya, mari kita berkreasi. Kamu perhatikan LKPD kalian. Yang berkreasi itu yaitu membuat brosur
tadi di awal-awal tadi sudah dijelaskan pengertian brosur, kemudian macam-macam brosur, terus fungsi brosur, nggih. Nah, tugas kalian sekarang adalah mengerjakan LKPD yang kedua, SPDB, yaitu membuat brosur dengan tema narkoba. Kenapa gini kok narkoba yang diambil untuk membuat brosurnya, temanya? Karena ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang kemarin, yaitu kalian kan sudah membuat draft tentang brosur, temanya narkoba. Nah, sekarang mengaplikasikannya atau membuatnya. Ini untuk membuat brosurnya, kalian kerjakan di rumah dengan didampingi orang tua, nggih. Nggih. Baik anak-anak, dari penjelasan tadi, materi tentang apa hari ini? Ayo, pelajaran tentang apa hari ini tadi? Berpikir Berpikir global, bertindak lokal. Apa lagi? Membuat brosur. Oke. Terus Brosur. Ya, dari pertemuan kita hari ini tadi, sesi apa yang kalian sukai? Pelajaran apa yang kalian sukai hari ini tadi? Semua. Oke. Semua, Bu. Oke. Baik, kalau sudah kalian kerjakan evaluasi yang akan saya kirimkan melalui WA group, linknya kalian buka, kemudian kalian kerjakan, dan hasilnya nanti tolong di screenshot, dikirim melalui WA Bu Eva, nggih. Kemudian selanjutnya untuk pertemuan berikutnya jangan lupa dipelajari materi tema 4 subtema 3 PB 2. Kita akan bertemu lagi pada Zoom meeting berikutnya. Oke, untuk hari ini cukup saya akhiri. Berdoanya dipimpin oleh silakan Ardi. Sebelum kita bubar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Pada pertemuan kali ini kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan lancar. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.